Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan melakukan untuk setup dan juga konfigurasi untuk perangkat Kali Linux yang sudah kita install di VirtualBox itu bisa berkomunikasi dengan PC ataupun dengan internet ya. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita harus setup bridge adapter di interface VirtualBox nantinya. Nah, di sini untuk alokasi IP address dari modem internet yang ada di tempat saya 10.229.254.3 prefiksnya 24. Nah, di modem internet ini itu disetting static IP untuk ke workstation atau ke LAN-nya, sehingga nanti untuk perangkat PC ataupun laptop kita harus setting static IP address, dan juga untuk perangkat di VirtualBox terutama untuk Kali Linux yang sudah kita install di VirtualBox juga kita set untuk IP address-nya menggunakan static IP address ya. Jadi saya lokasikan nanti untuk IP address di Kali Linux itu 10.229.254.5, prefixnya juga /24. Jadi nanti untuk IP address Kali Linux dan juga PC itu satu subnet dengan modem internet yang ada di tempat saya. Nah, selanjutnya kita akses terlebih dahulu untuk local area connection di perangkat PC ataupun laptop kita. Kita bisa akses dari menu navbar yang paling bawah ini ya, kemudian kita cari untuk Ethernet ya, kemudian kita kalau Windows 10 jadi tampilannya seperti ini ya, tapi baiknya untuk konfigurasinya kita setnya di change adapter option ini ya. Dari sini kita klik, kemudian di Ethernet nanti disesuaikan untuk Ethernet ini sesuai dengan PC ataupun laptop masing-masing ya. Di sini kita klik kanan, kemudian properties, kemudian IP versi 4, kemudian kita set static IP di sini. Tadi saya lokasikan 10.229.254.4, subnet masnya 22255.0, gateway-nya ini .3 untuk modem internet. Kemudian untuk DNS-nya saya isi default dari modem internetnya ya. Kemudian kita klik OK. Ini yes saja ya. Kemudian OK. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu dari PC sudah bisa terkoneksi ke modem internet. Kita bisa verifikasi dengan ping untuk IP modem internet 10.229.254.3. Nah, di sini sudah terkoneksi ke modem internet, kemudian kita akses VirtualBox-nya. Nah, di Kali Linux untuk virtual Kali Linux di VMware ini, kita klik, kemudian kita klik setting, kemudian kita akses ke network. Nah, di adapter 1, ini kita enable, jadi ada banyak pilihan ya untuk attach adapternya. Jadi di topologi tadi kita hanya set untuk bridge ya, supaya bisa terkoneksi dengan PC ataupun laptop dan juga ke internet. Nah, di sini kita pilih bridge adapter di advance-nya. Kemudian di name ini kita sesuaikan ya, kalau kita terkoneksi dengan kabel, kita pilih yang Realtek ini ya. Kalau kita terkoneksi dari laptop kita, terkoneksi melalui wireless ke internet, kita bisa pilih Intel Wi-Fi 6 ini, ataupun untuk nama ini muncul secara otomatis dan biasanya di setiap laptop ataupun PC itu berbeda-beda ya, tinggal disesuaikan nanti. Ini saya karena menggunakan kabel, saya pilih yang Realtek VCIe family controller ini ya. Kemudian saya pilih, kemudian adapter 2, kalau kita mau enable juga supaya nanti ada 2 interface di Kali Linux ya. Ini kita pilih juga bridge ya. Ini Realtek juga kita pilih. Kemudian ini kita okekan, yang lain biarkan saja default. Kemudian kita akses untuk Kali Linux-nya. Pertama sekali kita start.
Kita tunggu untuk proses bootnya. Nah, di Kali Linux ini secara default untuk IP address-nya itu masih loopback ataupun interface loopback ya yang ada, sehingga kita secara manual kita perlu menambahkan, ataupun kalau dari modem internet sudah otomatis, nanti di Kali Linux juga akan mendapatkan IP otomatis. Nanti di video selanjutnya kita bahas untuk bagaimana Kali Linux itu mendapatkan IP otomatis ya. Nah, di sini di navbar ini ada root terminal emulator, kita pilih, kemudian kita akses menggunakan password yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa akses melalui editor VI ataupun Nano ya di Linux ini untuk ke interface-nya. Nano spasi /etc/network/interfaces ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini ya sudah ada untuk interface loopback-nya. Kita tambahkan untuk interface. Sebelumnya bisa kita pastikan terlebih dahulu ya. Ini saya no terlebih dahulu, kita cek untuk interface-nya di Kali Linux ini. Nah, kalau di Kali Linux di PC saya ini itu untuk interface-nya ETH0 dan ETH1 ya. Jadi untuk IP address-nya akan saya set di ETH0. Jadi di sini tinggal saya tambahkan auto ETH0 interface ETH0 inet static, kemudian IP address-nya tadi saya lokasikan 10.229.254.5, subnet mask-nya 255.0, kemudian gateway-nya 10.229.254.3 ya untuk modem internet. Kemudian bisa kita tambahkan juga untuk DNS-nya 192.168.1.1. Ini disesuaikan saja DNS yang didapatkan dari ISP ya di modem internet masing-masing yang kita miliki. Kemudian ini kita save, kita keluar ya, exit. Nah, di sini kita lihat lagi if config ataupun IP spasi A ETH0. Nah, di sini belum ada ya untuk IP yang kita set tadi. Kita harus restart terlebih dahulu untuk interface networking-nya ya, interface Kali Linux ini. Perintahnya systemctl restart networking. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ETH0. Nah, sini juga belum ada IP ya yang kita set tadi. Kita cek lagi IPs ETH0, IPs ETH0 init static, address-nya, netmask-nya, kemudian gateway-nya, kemudian DNS-nya sudah. Ini kita save lagi ya. Kita cek IP min A. Nah, ini sudah ada ya yang kita set tadi. If config, kita cek juga
Nah, di sini juga sudah ada ya untuk IP address yang kita set tadi 10.229.254.5. Nah, untuk verifikasinya kita tes ping ke gateway-nya untuk Kali Linux ini ya, dari Kali Linux ke modem internet tadi 10.229.254.3. Nah, di sini sudah reachable ya. Kita juga bisa verifikasi karena modem internet tadi sudah terkoneksi dengan internet, dan di Kali Linux ini satu subnet IP, jadi secara otomatis juga bisa terkoneksi harusnya ke internet ya. Kita tes ping ke Google. Nah, di sini juga sudah reachable ya. Nah, seperti itu ya untuk setting interface bridge ataupun adapter bridge di VirtualBox sehingga Kali Linux kita bisa berkomunikasi dengan PC ataupun laptop kemudian ke internet. Karena nanti kebanyakan memang ketika kita melakukan aktivitas di Kali Linux ini, kita butuh internet yang terkoneksi di Kali Linux ini, misalnya untuk proses update, upgrade, ataupun proses install gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dan didiskusikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.